Bayangkan seorang gadis desa buta huruf yang berani menentang kekuatan besar abad pertengahan. Ia memimpin pasukan, mengaku diutus Tuhan, dan menjadi simbol keberanian abadi. Namun perjuangannya berakhir tragis, dihukum dibakar hidup-hidup. Simak kisah lengkap Joan of Arc, gadis pemberani yang mengubah sejarah Prancis selamanya. Joan of Arc lahir pada tahun 1412 di Domremy, sebuah desa kecil di timur laut Prancis. Nama ayahnya adalah Jacques d'Arc dan ibunya Isabelle Romée. Keduanya adalah petani. Joan memiliki 3 kakak laki-laki bernama Jean, Pierre, dan Jacques, serta seorang kakak perempuan bernama Catherine. Gadis ini tumbuh di tengah situasi politik yang penuh gejolak. Saat itu negaranya sedang mengalami perang 100 tahun, konflik berkepanjangan antara Prancis dan Inggris. Perang ini dimulai pada tahun 1337 setelah wafatnya Raja Charles IV dari Prancis yang tidak meninggalkan ahli waris. Tahta kemudian diklaim oleh Edward III, Raja Inggris. Tidak semua rakyat Prancis menerima raja baru ini. Masalah dinasti tersebut ditambah kesulitan ekonomi dan perbedaan ideologi memicu berbagai pertempuran antara dua kekuatan besar ini. Keluarga Joan of Arc menjalani kehidupan yang sangat sederhana sehingga sejak kecil Joan sudah bekerja. Ia menggembala ternak dan ibunya mengajari menjahit agar dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Karena hidup dalam kemiskinan dan perjuangan, gadis desa ini tidak memiliki waktu untuk belajar dan tidak pernah bisa membaca maupun menulis. Rutinitas keluarga Joan yang padat di ladang sesekali terhenti ketika mereka pergi ke gereja. Seluruh keluarga sangat religius dan memiliki iman yang mendalam. Pada usia 13 tahun, Joan mulai mendapatkan penglihatan dan mendengar suara-suara yang ia klaim berasal dari Tuhan. Suara itu berkata bahwa ia memiliki misi besar untuk berjuang bagi negaranya dan mengusir Inggris dari tanah Prancis. Seperti yang pernah dikatakannya, pada kesempatan pertama ia mendengar suara itu ketika berada di kebun ayahnya, dan suara itu datang dari arah gereja. Joan of Arc juga mengatakan bahwa suara pertama yang ia dengar berasal dari Santo Mikael. Dan dengan matanya sendiri, ia melihat para santo yang didampingi malaikat. Setelah kontak pertama yang terjadi di dekat gereja, suara-suara itu terus berkomunikasi dengannya dan menegaskan bahwa ia harus menjalankan misinya. Tugasnya adalah berbicara dengan pewaris tahta. Kemudian, suatu hari Johann Laxart, suami dari sepupu Joan, membawanya ke kota Vaucouleurs agar gadis desa ini bisa bertemu dengan Kapten Baudricourt. Namun, pertemuan itu tidak berjalan baik, karena sang kapten tidak mempercayai ceritanya dan sangat curiga dengan ucapannya. Meski begitu, Joan bersikeras, dan setelah sekitar 1 tahun, Baudricourt setuju mengirim gadis muda itu dengan pengawalan menuju Chinon agar ia dapat bertemu dengan pewaris tahta. Mulai dari hari itu, Joan tampil dengan busana laki-laki dari ujung kepala sampai kaki. Saat Joan of Arc tiba di Chinon, ia langsung menuju kastil tempat Charles VII berada. Sang pewaris merasa penasaran dengan situasi ini. Begitu pula Kapten Baudricourt yang masih curiga. Maka Charles menyamar di antara para bangsawan yang berkumpul di salah satu ruang istana untuk menguji Joan. Joan belum pernah melihat sang pewaris, sehingga seharusnya mustahil baginya mengenali. Namun, yang mengejutkan semua orang, begitu masuk ruangan Joan, langsung mengenalinya. Tak lama setelah diperkenalkan, gadis muda itu mulai menyebut dirinya Joan sang perawan. Namun meskipun peristiwa itu mengesankan, tetap diperlukan bukti lain untuk memastikan kebenaran klaimnya. Karena itu, Joan harus menjalani beberapa tes. Pertama adalah tes fisik untuk memastikan kemurniannya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh para wanita istana dan kemudian oleh Yolande dari Aragon, Ratu Sisilia. Ia juga menjalani tes rohani dengan menjawab berbagai pertanyaan seputar kehidupan pribadi dan imannya. Joan terbukti jernih, konsisten, dan yakin dalam jawabannya. Setelah itu, ia dikirim ke kota Poitiers untuk diinterogasi oleh sekelompok teolog berpengalaman. Setelah perbincangan panjang, para ahli ini menyimpulkan bahwa dalam dirinya tidak ditemukan keburukan, melainkan hanya kebaikan, kerendahan hati, kemurnian, iman, dan kesederhanaan. Joan tampak siap dan bertekad untuk memimpin pasukan Prancis. Setelah mendapatkan kepercayaan dari pihak kerajaan dan gereja, Joan meminta mereka menulis surat kepada Raja Inggris. Dalam surat yang ia diktekan, ia menyatakan bahwa dirinya diutus Tuhan sebagai pemimpin militer baru dan bahwa Inggris harus meninggalkan Prancis secara damai
atau akan dipaksa dengan perang. Ia menegaskan bahwa kekuatan surga tidak menghendaki Inggris berada di tanah Prancis. Para bangsawan dan teolog akhirnya yakin akan kemurnian dan kebenaran pengakuan Joan. Mereka menyadari bahwa menolak permintaan Joan sama saja dengan menolak perintah dari surga. Sang raja kemudian memberinya sebuah pedang sebagai tanda kepercayaan. Sejak itu persiapan dimulai. Joan diberi baju zirah khusus, sebuah panji dengan simbol bunga lili emas, nama Yesus dan Maria, serta gambar Kristus dengan malaikat. Joan juga diberi seekor kuda putih. Meski awalnya harus menyesuaikan diri dengan baju zirah berat kuda dan tombak, ia segera menguasainya. Kemampuannya mengendalikan senjata membuat banyak orang kagum. Dengan rambut pendek bersenjata, menunggang kuda, dan memegang panji, Joan memimpin pasukannya menuju Orleans yang telah dikuasai Inggris berbulan-bulan. Awalnya Joan dihina oleh musuh. Mereka tidak percaya seorang perempuan bisa memimpin pasukan, apalagi atas perintah surga. Namun Joan tidak menghiraukan hinaan itu. Ia tetap teguh. Dalam pertempuran di Torres, Joan terkena panah di bahu. Pasukan Prancis sempat goyah, tetapi Joan bangkit kembali dan menyemangati tentaranya. Keberaniannya membuat pasukan kembali bersemangat dan menyerbu musuh hingga Inggris benar-benar ketakutan. Hanya dalam 4 hari, pengepungan Orleans berhasil dipatahkan. Kemenangan ini memperkuat moral pasukan Prancis dan memberi harapan baru bagi rakyat. Nama Joan makin dikenal baik di Prancis maupun Inggris. Setelah itu, Joan menyarankan agar Charles ke-7 segera dinobatkan. Pada 17 Juli, di Katedral Reims, upacara penobatan berlangsung di hadapan banyak orang, termasuk keluarga Joan. Joan berhasil mengikuti suara ilahi, membebaskan Orleans, membawa pewaris tahta ke penobatan, dan memenangkan banyak pertempuran lain. Namun kehidupannya segera berubah tragis. Di Reims, setelah begitu banyak keberhasilan dan menarik hati sebagian besar rakyat Prancis, nasib Joan berubah secara dramatis. Walaupun pasukan Prancis telah meraih kemenangan besar, pemerintahan kerajaan memilih untuk mengkonsolidasikan wilayah dan memulai negosiasi diplomatik, menghentikan kampanye ofensif. Sebagian besar tentara Prancis dipulangkan, melemahkan posisi Joan dalam perjuangannya. Meski tanpa dukungan penuh, Joan tetap memimpin pasukan menuju kota Compiègne yang dikuasai tentara Burgundy, sekutu Inggris. Pertempuran berakhir buruk bagi Prancis yang kalah jumlah. Joan dikepung dan ditangkap. Bagi Inggris, penangkapan Joan adalah kesempatan emas untuk menyingkirkannya. Gadis petani ini telah menjadi senjata kuat Prancis dan kemenangan militernya sangat merugikan Inggris. Jalan yang dipilih, menuduhnya sebagai bidat. Ia dituduh mengenakan pakaian pria yang dilarang oleh kitab suci, serta mendengar suara gaib yang dianggap bisa berasal dari iblis. Tuduhan ini jelas bermuatan politik. Bila Joan dianggap penyihir, Raja Charles ke-7 pun ikut tercemar karena sebelumnya mendukungnya. Awalnya Joan dipenjara di Kastil Beaurevoir, lalu dipindahkan ke Rouen di Prancis Barat Laut, di bawah wewenang Uskup Pierre Cauchon, seorang pendukung Inggris. Di sana ia dijebloskan ke dalam sel yang gelap, tidak nyaman, dan tidak manusiawi. Joan menyadari bahwa ia akan menghadapi penderitaan berat di tangan musuh-musuhnya. Ia bahkan 2 kali mencoba melarikan diri dari penjara, tetapi gagal. Proses pengadilannya dimulai pada 9 Januari. Sehari sebelumnya meminta izin menghadiri misa, tetapi ditolak. Ia juga memohon agar kasusnya dibawa ke Paus, namun ditolak mentah-mentah. Selama persidangan, Joan menunjukkan keberanian dan iman yang teguh. Saat pertama kali diminta bersumpah untuk selalu berkata jujur, ia menolak. Ia bersedia menceritakan masa kecil dan keluarganya, tetapi merahasiakan wahyu ilahi yang diterimanya, karena merasa tidak diizinkan membicarakannya. Setelah didesak, akhirnya ia bersumpah dengan syarat itu. Joan menyebut namanya, usianya sekitar 19 tahun, desa tempat lahir, serta doa-doa yang ia hafal dari ibunya. Ia juga menjelaskan asal-usul suara yang mulai ia dengar pada usia 13 tahun dari arah gereja. Suara yang memintanya untuk berani agar Tuhan melindunginya. Dengan berani Joan menatap uskup dan berkata, "Engkau berkata engkau hakimku. Hati-hatilah dengan apa yang kau lakukan, sebab aku diutus oleh Tuhan, dan engkau sedang menempatkan dirimu dalam bahaya besar." Sepanjang persidangan, ia tetap teguh, menjawab dengan cerdas, sering balik bertanya, dan kadang menolak menjawab. Para penuduhnya bersikeras menyebut penglihatan Joan sebagai tipu daya setan atau sekadar khayalan, yang keduanya cukup untuk menjatuhkan hukuman mati. Namun Joan tetap teguh pada keyakinannya. Akhirnya, Joan dinyatakan bersalah atas tuduhan penyembahan berhala, sihir, penghujatan, dan lain-lain.
Ia dijatuhi hukuman dibakar hidup-hidup di alun-alun kota Rouen. Pada hari eksekusi pukul 8 pagi, John dibawa ke lokasi. Ia mengenakan tunik sederhana lalu diikat pada tiang. Api dinyalakan menjilat kakinya, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Para saksi mengatakan John berulang kali berteriak menyebut nama Yesus hingga napas terakhirnya. Setelah tubuhnya hangus, jenazahnya ditunjukkan kepada publik, lalu dibakar lagi hingga menjadi abu. Abu itu kemudian dibuang ke sungai Seine untuk mencegah adanya makam yang bisa menjadi tempat ziarah. Namun, 25 tahun kemudian, pada tahun 1456, Paus Kalistus III memerintahkan penyelidikan ulang. Hasilnya, proses pengadilan John dinyatakan cacat, tidak adil, dan penuh rekayasa. Citra gadis petani pemberani itu pun mulai dipulihkan. Pada sebuah upacara di Notre Dame, Paris, keluarga John hadir ketika pengakuan resmi atas ketidakadilan diumumkan. Penyelidikan lebih lanjut menyatakan seluruh tuduhan terhadap John tidak sah. Sebuah salib bahkan dibangun di lokasi eksekusi sebagai pengingat.